Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Lestari, Stambuk L1A1 18033. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari Praktikum Manajemen Ternak Potong, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Ternak adalah hewan yang dibudidaya untuk dimanfaatkan manusia dengan campuran tangan manusia dan atau penerapan ilmu dan teknologi pada kelangsungan hidupnya. Kita mengenal beberapa spesies hewan yang sudah diternakkan sejak lama di Indonesia, seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, dan ayam. Semua spesies hewan tersebut termasuk kategori ternak konvensional dan sudah lazim kita ternakkan. Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi dari banteng. Bangsa sapi asli Indonesia ini memiliki keunggulan berupa kemampuan adaptasi dalam lingkungan, dengan ketersediaan pakan kualitas rendah, dan tingkat fertilisasi yang tinggi. Tinggi impor daging dan sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dapat dijadikan pendorong untuk memperbaiki produktivitas dan pengelolaan sapi Bali. Kemurnian bangsa sapi Bali sebagai cadangan plasma nutfah sangat diperlukan untuk perkembangan peternakan di masa mendatang. Sapi Bali diketahui memiliki banyak keunggulan sehingga diminati oleh petani untuk dikembangbiakan. Keunggulan sapi Bali bagi petani yaitu dapat sebagai tenaga kerja dalam mengelola sawah maupun ladang sebagai sumber pendapatan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Ternak sapi Bali ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan petani setempat. Tujuan. Adapun tujuan dari Praktikum Manajemen Ternak Potong ini yaitu untuk mengetahui analisis produksi peternakan sapi Bali yang ada di Kecamatan Muewe, Kecamatan Moila, Kecamatan Kalidupa, dan Kecamatan Puriala. Manfaat. Adapun manfaat dari Praktikum Manajemen Ternak Potong ini yaitu dapat mengetahui analisis produksi peternakan sapi Bali yang ada di Kecamatan Muewe, Kecamatan Moila, Kecamatan Kalidupa, dan Kecamatan Puriala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajlin, saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi Praktikum Manajemen Ternak Potong. Pertama, saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat. Praktikum Manajemen Ternak Potong dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 berada di lokasi yang berbeda, ada yang di Kecamatan Muewe, Kecamatan Puriala, Kecamatan Kalidupa, dan Kecamatan Moila. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam Praktikum Manajemen Ternak Potong, yaitu alat tulis, kegunaannya untuk mencatat parameter yang diamati, 2 kamera untuk dokumentasi. Selain alat, ada juga bahan yang digunakan dalam Praktikum Manajemen Ternak Potong, yaitu sapi Bali. Kegunaannya sebagai sumber informasi. Selain alat dan bahan, ada juga prosedur kerja yang harus dilakukan dalam manajemen ternak potong, yaitu mewawancarai salah satu peternak sapi Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum kami. Yang pertama adalah responden peternak di Kecamatan Puriala, pemilik usaha sapi Bali di Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, bernama Bapak Firman. Jenis kelamin laki-laki, Bapak berumur 34 tahun, pendidikan terakhir SMA, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, dan status kepemilikan ternak milik sendiri, dan pengalaman dalam beternak lebih dari 7 tahun. Lahan yang dipakai dalam beternak adalah lahan sewaan. Biaya sewanya sebesar 8 juta rupiah dan beliau adalah kepala rumah tangga. Selanjutnya adalah modal tetap tahun akhir. Usaha milik Bapak Firman ini memiliki lahan pengembalaan yang disewa seluas 1,5 hektar, biaya kandangnya 4 juta dan lama pakai 5 tahun. Peralatan yang dimiliki adalah sapu ijuk, sapu lidi, ember, drum, dan tali. Selanjutnya adalah tenaga kerja tahun terakhir. Dalam usaha ini Bapak Firman menerima karyawan pada waktu-waktu tertentu saja.
Seperti sebelum 1 bulan Idul Adha, ketika hari-hari biasa, beliau bekerja sendiri dari mengarit rumput, membersihkan kandang, memberi makan dan minum ternak. Karyawan tersebut hanya bekerja mengarit rumput 3 jam selama 1 bulan. Upah yang diberikan sebesar 1 juta rupiah dan jumlah tenaga kerja 1-2 orang. Selanjutnya, pola penggemukan. Bapak Firman tidak pernah membeli sapi selama setahun karena memiliki bibit sendiri dari sapi-sapi yang dipelihara saat bunting. Harga sapi Bali pada umur 7 bulan ke atas rata-rata harga jual jantan sebesar 4 juta rupiah per ekor dan untuk betina sebesar 3 juta rupiah per ekor. Selanjutnya, responden kedua, responden peternak di Kecamatan Mobila. Pemilik usaha sapi Bali di Desa Mulyasari, Kecamatan Mobila, Kabupaten Konawe Selatan, bernama Bapak Lambang Prabowo, jenis kelamin laki-laki, Bapak berumur 50 tahun, pendidikan terakhir SMA, jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang, dan status kepemilikan ternak milik sendiri, pengalaman dalam beternak lebih dari 20 tahun, lahan yang digunakan adalah lahan pribadi. Beliau mempunyai pekerjaan sampingan selain beternak sapi Bali, yaitu beternak ayam dan itik. Beliau adalah seorang kepala rumah tangga. Nah, selanjutnya adalah modal tetap tahun akhir. Usaha sapi Bali milik Bapak Lambang Prabowo ini memiliki lahan pengembalaan seluas 80 are. Kandang ternak memiliki luas 4x10 meter dan memiliki peralatan seperti sapu lidi, ember, skop, dan tali. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja tahun akhir. Bapak Lambang Prabowo ini tidak memiliki karyawan. Bapak Lambang hanya dibantu oleh istrinya. Pengembalaan ternak mulai dari jam 8 pagi. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kadek Ray Sudianto, Stambuk L1 A1 18198. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan responden di Desa Nolembu, Kecamatan Mowewe, di Kabupaten Kolaka Timur. Peternak bernama Mukris, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir yaitu sekolah, jumlah pendidikan terakhir sekolah dasar, jumlah tanggungan keluarga yaitu 5 orang. Status kepemilikan ternak yaitu milik pribadi. Pengalaman beternak yaitu selama 5 tahun. Yang kedua, modal tatap tahun akhir. Usaha sapi milik Bapak Muklis memiliki lahan pengembalaan seluas 1 hektar dan perlahan 2 ember seharga 240 juta umur pakai selama 1 tahun. Tali seharga 100 juta umur pakai 1 tahun. Yang kedua, tenaga kerja tahun akhir. Usaha milik Bapak Muklis ini tidak memiliki karyawan. Pengembalaan ternak dilakukan dimulai pada jam 08.00 sampai 16.00. Setelah itu ia mengarit rumput jam 8 pagi. Rata-rata penghasilan Bapak Muklis per tahunnya dari tahun 2016 yaitu 3 juta, pada tahun 2017 yaitu 3 juta, pada tahun 2018 meningkat penghasilannya mencapai 6 juta. Begitu juga di 2019 3 juta, 2020 karena faktor Covid penghasilannya menurun menjadi 3 juta. Responden yang kedua, responden di peternakan Kaledupa. Pemilik usaha sapi Bali di Kecamatan Kaledupa bernama Ibu Astrid, yaitu jenis kelamin perempuan, mempunyai umur 22 tahun. Pendidikan terakhir yaitu SMA. Jumlah tanggungan keluarga 5 orang keluarga. Status pemilikan ternak yaitu milik orang tua. Pengalaman berternak lebih dari 15 tahun. Modal
modal tetap tahun akhir. Usaha sapi Bali milik Ibu Astrid ini memiliki lahan pengembalaan seluas 6 kali 10 meter, tidak memiliki kandang dan peralatan yaitu sapu lidi 2, ember 2, skop 1 dan parang 3. Tenaga kerja terakhir, usaha Ibu Astrid ini tidak memakai karyawan. Pengembalaan ternak dimulai jam 8 pagi. Setelah itu mengarit rumput dan memberikan pakan dan minum pada ternak. Adapun pakan yang diberikan adalah rumput hijauan dan batang pisang. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Mutasi ternak. Pada tahun 2016, peternak memiliki stok awal sapi yaitu 4 ekor sapi, lahir 4 sapi, mati 1 sapi, sisa 7 sapi. Dalam tahun 2016, pada tahun 2017 lahir 6 sapi dan tidak ada yang mati. Tahun 2018 lahir 5 sapi dan tidak ada yang mati. Tahun 2019 lahir 1 sapi dan ada yang mati, dan tahun 2020 tidak ada sapi yang mati. Baik, demikian itulah sedikit penjelasan saya tentang responden yang ada di Kecamatan Kalidupa dan Mawewe. Di Kecamatan Mawewe dan di Kecamatan Kalidupa. Praktikum ini dilakukan secara serentak di berbagai kecamatan, yaitu Kecamatan Kalidupa, Kecamatan Mawewe, Kecamatan Noila. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.